merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, aku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, Indonesia. Jangan harapkan nasibmu, bangkitlah bangsaku. Indonesia negeriku, engkau banjir antaraku. Siapa datang menanjammu dan binasa di bawah durimu. Siapa datang menanjammu dan binasa di bawah
illallah, la ilaha 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 illallah. Pertama, petan kaula nyoon saporah dari para hadirin, para panitia, karena kadinto keberadaan juga mendadak. Tina hadirin beri, perengoning beri, baguan ngisaan ngaji kebangsaan. Kita setelah siap tak pada siap. Karena terlalu mendadak yang seterusnya dalam masalah kenapa nyaman Hari Santri Nasional dan kaula pada acara kati kenapa awalnya Indonesia itu merdeka kalaben bedana santri. Hari Santri Nasional itu diambil dari resolusi jihad. Resolusi jihad perika seekocak kalaban penetapan jihad. Penetapan. Sekadima penetapan karito gagas pada tanggal sebelum tetap aki serang ke Hasyim Asy'ari. Kadito gagas mulai dari tanggal selekor kadito mau bude perpong pabanggian ulama-ulama Jawa, ulama-ulama Jawa Timur, ulama-ulama Madura itu berkumpul di Surabaya hingga tanggal 22 Oktober. Sami agak dimakin dari itu 22 Oktober 1945 kantos makin Eki kadito ampun nyampe seberapa? 75 tahun. Lah di dalam 75 tahun menikah gagasan santri seawalnya mereka tak merdeka akhirnya bukan kalau berbeda dengan resolusi jihad atau ketetapan fatwa saya keluar sang PBNU pengurus besar Nahdlatul Ulama itu dinto kenapa pengurus akbar atau Raisul Akbar kayak Haji Hasyim Asy'ari kita dinto pada tanggal tanggal 22 Oktober 1945 saya karena penjajah mereka ingin mengultimatum atau ingin menjajah Belanda itu sudah menyerah sebelumnya dan sudah kalah dan ingin menjajah Indonesia yang kedua kalinya menjajah Indonesia yang jilid 2 pada waktu itu akhirnya Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa bahwa
santri, kiai, ulama semuanya wajib berjihad, bahkan fardu ain. Fardu ain di dalam radius 94 km dari Surabaya. Semuanya itu wajib. Kalau sudah fardu ain, berarti tidak boleh tidak harus hadir, kecuali udzur syar'i seperti sakit misalnya, itu bisa sudah dimakfu. Oleh karena itu, pada hari itu, pada tanggal 22 Oktober 1945 itu ditetapkan atau difatwakan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk wajib semuanya berjihad memerang Belanda. Puncak dari peperangan itu, puncak dari peperangan di dalam resolusi jihad ini sampai pada tanggal 10 November yang diprakarsai oleh Bung Tomo. Makanya di Surabaya itu ada yang namanya ITS, Institut Teknologi 10 November. Nah, pada 10 November itulah puncak dari resolusi jihad. Setelah itu akhirnya rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia merdeka, meskipun tidak seutuhnya. Dan setelah itu nanti akan ada serangan-serangan kembali, hingga pada akhirnya semua para penjajah angkat kaki dari Indonesia. Dan pada hari ini kita sudah merdeka dengan sungguh-sungguh merdeka, sudah total kemerdekaan kita. Makanya hari ini kita memperingati resolusi jihad tersebut yang diprakarsai oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian santri ini, karena semua yang berperang pada waktu itu adalah santri, maka kita diberi penghormatan oleh pemerintah Indonesia, oleh pemerintah negara, bahwa tanggal 22 ini ditetapkan sebagai hari santri. Yang pada hari itu penetapan hari santri ini banyak yang berbeda pendapat. Awalnya mau ditetapkan tanggal 1 Muharram, karena tidak ada tanggal 1 Muharram itu merupakan tanggal 1 tidak hanya di Indonesia tapi mendunia, maka tidak ditetapkan pada tanggal 1 Muharram. Akhirnya ditetapkan pada tanggal 22 Oktober. Yang pada waktu itu 22 Oktober pun juga banyak konflik. Artinya banyak yang tidak setuju. Kenapa? Karena mengatakan 22 Oktober ini resolusi jihad hanya terpaku kepada NU saja, yang lain tidak ikut. Ya, terserah. Nah, ini kan adalah hadiah besar kepada NU. Hadiah besar kepada NU karena sudah bersusah payah secara sungguh-sungguh, memang betul-betul ingin merdeka dari segala bentuk hal. Oleh karena itu, kita sebagai santri pada malam hari ini kita sudah betul-betul merdeka. Apa yang harus kita kerjakan sebagai santri untuk Indonesia? Seperti itu. Apa peran kita sebagai santri untuk Indonesia, terutama untuk negara kita, untuk kemakmuran kita, untuk persatuan kita, menjaga NKRI? Nah, kita harus tahu dan kita harus mengerjakan hal itu. Pertama, kita harus tahu apa itu santri. Sebenarnya santri itu bermacam-macam takrifnya atau pengertian santri. Ada yang berpendapat bahwa
santri itu adalah berasal dari beberapa kata atau beberapa kata Arab atau beberapa huruf Arab yang artinya esinnya itu adalah salikun ilal khairat, harus memberi jalan kepada apa? Kepada kebaikan. Itu santri pertama. Kemudian sebagai santri, nun, makna dari nun santri, kalau pertama sinnya adalah salikun ilal khairat, yang kedua nunnya itu adalah naibun anil ulama, sebagai ganti dari ulama. Kalau sudah sebagai ganti dari ulama, maka peran kita harus menjadi peran sebagai ulama. Artinya kita harus menimba ilmu sebanyak-banyaknya, dan kita harus mengikuti langkah-langkah sebagaimana ulama-ulama kita terdahulu itu, sebagaimana yang dicetuskan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, terutama di dalam NU ini, terutama dalam NU. Kemudian yang ketiga adalah roh. Ata itu ada yang mengatakan tarikun anil maksiyah, tarikun anil maksiyah, meninggalkan maksiat. Kemudian roh, apa itu roh? Raghibun fil khairat, mengajak atau apa namanya, mengajak kepada kebaikan-kebaikan, segala hal yang bertujuan kebaikan, memberikan jalan kepada kebaikan, ini termasuk raghibun fil khairat. Yang ketiga adalah ya, ini yang terakhir adalah yang paling utama, yarjus salamah di dunia wal akhirah. Kita semuanya mengharap selamat di dunia dan akhirat. Itu santri. Ini tarif santri. Banyak sebenarnya tarif-tarif santri. Kalau dia yang menurut Kiai Hasani Nawawi Sudogiri itu, santri bisa hidihalihi mayyaqtasimu bihablillahil matin, seperti itu. La yamilu yumnatan wa la yusratan. Kita sebagai santri bisa hidihalihi, melihat gerak-gerik santri itu bagaimana. Mayyaqtasimu bihablillahil matin, itu harus berpegang teguh kepada apa? Kepada pundi-pundi Islam yang ada dalam Al-Quran atau Al-Hadis. Kemudian kita berperan sebagai santri itu apa perannya? Di antaranya sebagai santri untuk memberikan kontribusi kepada Islam, kepada agama, juga memberikan kontribusi terhadap negara. Apa yang harus kita kerjakan? Pertama, yaitu kita harus menjadi agen of change, agen perubahan untuk negara kita. Apa perubahan-perubahan yang akan kita bawa? Apa pemikiran-pemikiran kita yang akan kita bawa selanjutnya? Seperti itu. Sehingga Indonesia ini menjadi aman, tentram, dan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu tujuannya. Kemudian masalah santri itu harus dan wajib menjaga demokrasi di Indonesia. Tujuannya apa? Tujuannya agar sesama manusia atau sesama kelompok-kelompok yang ada di Indonesia, firqah-firqah yang ada di Indonesia ini tidak berpecah belah, semuanya bersatu, menyatukan kepada NKRI, Negara Kedaulatan Republik Indonesia. Di sini kita harus berpegang teguh kepada pundi-pundi agama, sehingga sebagai santri kita harus cerdik, harus pintar mengambil hati orang lain. Jadi mengambil hati orang lain itu tidak harus dengan keras, tidak harus dengan kasar, tidak harus dengan cara yang apa namanya, cara yang keras.
Karena Nabi Muhammad pun, Nabi Muhammad ini caranya Nabi Muhammad ya. Cara Nabi Muhammad mengambil hati orang kafir, orang-orang non-Islam pada waktu itu, ini dengan cara lemah lembut, mengayomi umat, mengayomi rakyat. Pada waktu itu dengan cara lemah lembut, tidak dengan kekasaran. Makanya disebutkan di dalam Al-Quran itu sifat-sifat Nabi, fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan walidul qalbi lam faddu min hawlik. Dari sini Nabi Muhammad itu sebagai rahmatan lil alamin. Apa rahmatan lil alamin? Ini puncaknya. Puncaknya rahmatan lil alamin, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Seandainya hati Nabi Muhammad ini tidak lemah lembut, hatinya tidak lemah lembut, artinya bahasanya kasar, misalnya gigiran rakyat misalnya, kan seperti itu, keras kepada rakyat, harus seperti ini, harus seperti ini, misalnya. Maka lam faddu min hawlik fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan walidul qardi lam faddu. Seandainya keras, maka apa yang ada di sekitar Nabi Muhammad, rakyat-rakyat atau umat-umat pada waktu itu akan berpaling dari Nabi Muhammad. Tanda. Jadi cara kita sebagai umat Islam harus bisa cerdik, bisa mengambil hati orang lain. Dengan cara apa? Dengan cara lemah lembut. Dengan cara memasuki, menyentuh pada hati yang paling dalam, tidak dengan kekerasan, tidak dengan kekasaran, tidak usah dengan menggunakan pedang. Jadi dalam mengajak orang lain tidak usah dengan pedang. Kita harus masuk, kita harus berteman terlebih dahulu, baru nanti kita ajak pelan-pelan. Santri itu kan bisa hatinya bisa mengajak orang lain, tidak dengan cara kasar, bisa banyak itu sebenarnya. Contoh ini, contoh besarnya, semisal orang NU ini kan tidak suka demo, tidak suka demo, meskipun ada demo itu tetap dengan cara halus, Lah, caranya ini bagaimana? Pertama harus menggunakan surat, misalnya, harus menggunakan teguran. Di dalam sholat saja kita harus mengingatkan orang lain, harus dengan cara halus, tidak dengan cara dipukul. Contoh, imam misalnya keliru dalam sholat, apakah kita akan tegur, oh imam salah? Tidak seperti itu. Bagaimana? Subhanallah. Kan seperti itu. Diingatkan terlebih dahulu dengan cara halus, dengan cara pelan. Tidak langsung diingatkan dengan cara kasar. Contoh itu. Kemudian dalam menegakkan kesatuan negara ini, sebenarnya umat Islam sudah tahu dan tidak usah untuk merubah tatanan-tatanan yang sudah ada. Artinya umat Islam di sini sudah tahu caranya bagaimana beradab, bagaimana berbudaya. Artinya kita tidak harus meninggalkan budaya, akan tetapi di dalam budaya itu kita harus memasukkan syariat. Tidak usah membuat negara-negara syariat, karena ini sudah jelas di dalam budaya-budaya saja sudah ada syariat. Tidak harus negara harus dibuat negara syariat, tidak. Tapi budayanya dimasuki syariat. Contohnya apa? Contohnya dulu di zamannya Wali Songo, ini Sunan Kalijaga. Pada zamannya Sunan Kalijaga itu kan
suka ketipu, ya berputar buah, kan seperti itu. Nah, karena banyak orang yang non-Islam, orang yang tidak Islam pada waktu itu, akhirnya Sunan Kalijaga membuat membuat suatu acara yang mana di dalam acara itu dibentuk dengan cara apa? Ketipu, main putar buat. Sehingga di dalam kelompok itu, di dalam ruangan itu, di luar diletakkan dengan namanya Benglabang itu, Benglabang Sekete. Ada Benglabang Sekete. Sehingga dinamakan dengan Gapura. Siapa yang masuk ke dalam untuk untuk melihat tontonan putar buat itu, maka harus membaca syahadat, harus melafalkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini cara dengan halus, caranya halus. Semuanya diletakkan, diikutkan kepada adat dan budaya-budaya pada waktu itu. Jadi itu Gapura aslinya itu dari bahasa Arab. Aslinya dari bahasa Arab. Diambil dari Ghafurun, pengapura, pengampunan, Ghafurun, sehingga oleh orang Jawa disebut dengan Gapura. Kalau sudah masuk di dalam Gapura itu berarti sudah dimaafkan segala dosa-dosanya, karena sudah baca syahadat. Seperti itu. Jadi dengan cara-cara itu kita tidak usah merubah tatanan-tatanan yang sudah ada. Contoh lain, kita sudah melewati bulan Safar. Yang jelas di bulan Safar ini kemarin kita sudah diwanti-wanti untuk sholat lidaf'il bala, sholat hajat untuk lidaf'il bala. Kemudian pada waktu itu kita disunnahkan juga atau diperintahkan adat-adat kita untuk membuat tajin Safar. Ini kan sudah jelas pada Rabu terakhir dari bulan Safar itu kan ada banyak balak-balak yang akan turun, belai-belai yang akan turun itu. Ini memang budaya maksudnya adanya tajin itu memang budaya, adat juga. Adat-adat yang ada di Madura. Akan tetapi di dalam adat itu kita tidak usah merubah tatanan-tatanan yang sudah ada. Karena apa? Karena bulan Safar itu banyak bala yang turun. Kita diperintahkan untuk memberikan tajin. Itu tajin sebagai sedekah. Seperti itu. Makanya sedekah tajin ini masuk kepada hadis as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu adalah menghilangkan. Maka dari itu adat-adat yang sudah ada tidak usah dirubah dan sudah benar. Hanya saja sebutannya berbeda. Ini adalah sedekah untuk menolak bala yang ribuan bala yang akan turun pada bulan Safar. Makanya menurut hadis itu kan ada as-shadaqatu tadfa'ul bala. Ini sudah sesuai dengan syariat. Jadi tidak usah membuat negara-negara yang bersyariat. Kalau kita membiarkan hal-hal seperti itu, kita tidak akan lama sama seperti negara-negara Islam Timur Tengah. Karena kalau sudah keras, suku ini keras, suku Madura misalnya lemah lembut, kemudian suku Jawa misalnya, suku Batak keras. Kalau bukan Batak yang jadi pemimpin tidak boleh misalnya. Kalau misalnya seperti itu, maka tidak akan lama Indonesia ini akan hancur. Karena adanya Islam, terutama di NU ini sudah merangkul semua golongan, baik golongan suku Batak, suku Jawa, suku Madura, Sunda, semuanya bisa masuk. Yang lain kalau misalnya ingin bertobat, misalnya ingin masuk NU, ingin merangkul, ingin dirangkul oleh NU, ya sudah. Nah, ini termasuk dari tatanan-tatanan cara dakwah yang berbeda.
bicara dakwah itu walaupun takutkan walidul qalbi la fatu. Kalau dakwahnya sah, maka siapa yang mau ikut? Ini apa logikanya seperti sambil misalnya ngajak apa tetangga di sini gitu. Ada ustaz ngajak tetangga di sini bedenak kanan suka tak sekolah pas iya ayo sekolah gitu ini kan tidak bisa tak kira juga. Nah kalau beri sentuhan datangi ke rumahnya, oh deki mun benar sekolah maka bekal oleh seragam misal, maka bekal oleh ijazah, sehingga ijazahnya itu nanti bisa digunakan untuk melanjutkan kepada jenjang berikutnya. Udah kita oleh ijazah sedikit tangki boleh, kita bisa apa melanjutkan kepada jenjang berikutnya, sehingga nanti kalau misalnya mentok bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur, bisa jadi presiden. Jadi harus diayomi, tidak dengan cara yang keras. Ini adalah tugas kita sebagai santri untuk menyatukan NKRI. Ya pokoknya NKRI harga mati lah seperti itu, tidak boleh dirubah-rubah. Seperti itu kan ya. Ini saya kira sudah santri semua ini. Tidak santrinya Ki Hasyim Asy'ari, mondoknya di NU seperti itu. Itu NU itu kan kalau ngaji di NU semuanya kan kiai semuanya, ulama semua. Dan sanadnya NU itu harus tetap bersambung. Kalau misalnya ngaji ke ulama NU, ini ulamanya ngaji ke ulama di atasnya, ngaji ke atas, semuanya bersambung, sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Ini tentunya semuanya santri. Santri itu meskipun tidak mondok tetap bisa dikatakan santri. Asalkan daunnya Ki Abdullah Nawawi Sidogiri itu begini. Santri itu berasal dari bahasa Sanskrit atau bahasa Inggris yang bisa seperti itu. San itu maksudnya adalah insan, manusia. Kemudian tri ini 3 bahasa Inggris. Insan atau manusia yang berpegang teguh kepada trilogi santri. Apa trilogi santri? Iman, Islam, dan ihsan. Kalau sudah berpegang teguh kepada 3 ini, mondok ataupun tidak mondok, iman, Islam, ihsan, itu sudah santri, dijamin sudah. Kalau sudah Islam, baca syahadat, siapa yang tidak mengatakan Islam? Semuanya Islam. Jadi itu sudah cukup untuk mewakili santri. Kita tentunya sudah Islam, meskipun Islam kita Islam kita tidak sempurna dengan naiknya haji itu. Tentunya yang tidak haji kan seperti itu. Tetap dikatakan Islam karena tidak mampu. Ini masuk kepada bersyarat. Jadi kita sebagai santri harus bisa berpegang teguh kepada trilogi santri, iman, Islam, ihsan, dengan cara yang santun, dengan cara yang halus, mengambil sentuhan hati. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kalau misalnya ada bisa dialog interaktif. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Semoga ini bisa diamalkan untuk kita bersama, dan kita doakan semoga Indonesia semakin jaya, tetap utuh sampai hari kiamat. Amin. Ya Allah, Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim wa ala alihi wa sahbihi.
اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ورحمنا وصغيرنا وشيخنا والمسلمين وربنا وحدنا بالله واوصانا بالفاتحه والمسلمين والمسلمات والمؤمنين من الاحياء اللهم انا نسالك السلامه في الدين وعافيه في الجسد والجسد والنافع وفي رزقه وبيقظ منا ورحمتنا اللهم هون علينا في سكراتنا وعندنا النار والحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا من لدنك رحمة إنك أنت اللهم ارحمنا اللهم ارحم سيدنا محمد اللهم اشفي سيدنا محمد اللهم فرج أمة محمد اللهم اجعل أولادنا كأولاد الصحابة اللهم اجعل رجالنا كرجال الصحابة اللهم اجعل نساءنا كنساء الصحابة اللهم اجعلهم من حفظ القرآن وعن القرآن وعن التقوى وعن المغفرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسار في ذكرك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك ورسولك وارزقنا علما تنفعنا في الدنيا ويوم الآخرة حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.